kembali lagi sama aku Anissa Wididin Putri dengan NIM 1202174088. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang konsep statistika dan analisis data. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Data Warehouse. Seperti biasa, aku akan menjelaskan mengenai pengertian statistik dan statistika terlebih dahulu. Sebelum masuk ke contoh studi kasusnya. Apa sih perbedaan statistik dan statistika? Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Sedangkan statistika itu adalah metode atau ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana data itu dianalisis, bagaimana penyajian data, bagaimana dan mempelajari mengenai statistik itu sendiri. Jadi, kalau statistik itu merupakan hasil yang ditampilkan berupa grafik dan tabel, kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajarinya. Apa sih tujuannya? Tujuan dari statistika itu mempermudah dalam mengelola dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dengan menggunakan statistika, data dari sebuah masalah yang sebelumnya sudah dikumpulkan dapat diolah, diinterpretasikan, dan kemudian digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan statistik itu merupakan hasil data yang sebelumnya sudah dikumpulkan melalui proses atau metode ilmiah yang kemudian diolah serta diinterpretasikan untuk kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram, yang dimana gunanya untuk mempermudah dalam melihat hasil dari data yang dianalisis. Apa itu statistik modeling? Nah, statistik modeling itu adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Metode-metode dalam statistik modeling itu memiliki dua kelompok besar, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa sih statistik deskriptif dan statistik inferensial? Statistik deskriptif itu adalah metode yang sangat sederhana, di mana metode ini mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah dimiliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan dalam bentuk lain yang disajikan untuk menguraikan secara singkat dan terbatas. Sedangkan statistik inferensial itu sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil data dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai dengan peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induk dan populasinya. Nah, statistik inferensial itu mencakup seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk. Statistik deskriptif memiliki penyajian metode statistik itu sendiri dalam bentuk grafik dan numerik. Nah, dalam bentuk grafik dia memiliki histogram, pie chart, polygon, dan ogive atau stem dan leaf. Nah, dalam bentuk numerik dia memiliki central trending, dispersion, vertical, dan skewness. Contoh statistik inferensial itu ada 3. Itu ada analisis regresi. Nah, analisis ini adalah salah satu alat analisis yang paling populer yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua itu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah pengujian statistik di mana kita ingin
Dua itu ada confidence interval. Nah, confidence interval atau tingkat kepercayaan atau rentang kepercayaan merupakan pengujian statistika yang digunakan untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. Dengan adanya tingkat kepercayaan ini, kita bisa memprediksi dengan kemungkinan lebih besar berapa nilai populasi yang sebenarnya. Contoh penerapan statistik inferensial menggunakan statistik confidence interval. Anggaplah seorang kepala daerah melakukan klaim bahwa tingkat kemiskinan di daerahnya sangatlah rendah. Untuk membuktikan hal tersebut, ia melakukan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang secara teori mampu menghasilkan angka kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan waktu dan biaya, maka dipilih 10.000 sampel rumah tangga dari total 100 rumah tangga yang ada di kabupaten tersebut. Asumsi standar deviasi adalah 500. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa masih terdapat sebesar 3.000 penduduk miskin. Tentu angka ini tidak sepenuhnya benar, mengingat survei selalu memiliki error. Karena itu dibutuhkan confidence interval untuk memperkuat hasil survei ini. Ini adalah hasil dari penguraian permasalahannya. Berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, bisa disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di kota tersebut berkisar antara 2.990 hingga sampai 3.010 orang. Untuk data skema yang aku ambil dalam studi kasus yang sudah diberi sama dosenku, sama seperti video sebelumnya, aku memilih human resource. Nah, di human resource ini memiliki beberapa tabel seperti employee department history, department, shift, employee, job candidate, dan employee past history. Nah, pada tabel pertama itu ada tabel employee department history. Pada tabel ini memiliki atribut seperti business entity ID, department ID, shift ID. Nah, pada atribut tersebut dapat menggunakan konsep statistik inferensial karena pengujiannya hanya berupa asumsi dan tidak dapat digambarkan menggunakan sebuah grafik. Sedangkan pada atribut modif date, start date, dan end date dapat menggunakan konsep statistik deskriptif karena penyajian datanya dapat diimplementasikan dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, lalu yang kedua itu ada departemen. Pada tabel departemen ini memiliki atribut seperti departemen ID, nama, grup name, modif date. Nah, untuk departemen ID itu menggunakan statistik inferensial karena dari data yang dihasilkan dapat dilakukan analisis data inferensial seperti pendugaan, pengujian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dari hipotesis. Sedangkan untuk modif date, grup name, itu bisa menggunakan konsep statistik deskriptif untuk mengetahui di grup pada grup ini pada tanggal sekian itu berapa banyak yang terintegrasi dengan human resource department. Lalu yang ketiga itu ada tabel shift. Nah, di dalam tabel shift itu memiliki atribut seperti shift ID, name, start time, end time, modif date. Nah, pada shift ID itu dapat menggunakan konsep statistika inferensial, dan untuk name, start time, end time, modif date dapat menggunakan konsep statistik deskriptif karena tersebut dapat menyajikan data yang dapat diimplementasikan ke dalam grafik untuk dapat mempermudah dan mengetahui kapan data itu dimulai dan berakhir. Nah, tabel selanjutnya itu ada employee. Nah, di tabel ini memiliki beberapa atribut seperti business entity ID dan national ID number, login ID, shift ID, job title, birthday, material status, gender,
Herded, Sailor Flock, Vocation Horse, Sickleaf Horse, Parent Flock, Rocket, Modif Dat. Untuk atribut salary flock itu dapat menggunakan konsep statistika deskriptif karena dapat menunjukkan analisis data berupa nilai mean, modus, median berdasarkan gaji atau pendapatan pegawai. Pada tabel selanjutnya itu ada job kandidat. Nah, di tabel job kandidat ini memiliki beberapa atribut seperti business entity ID, job candidate ID, resume, dan modif dat. Pada business entity ID dan job candidate ID itu dapat menggunakan konsep statistik inferensial, dan untuk modif dat itu bisa menggunakan konsep statistik deskriptif. Karena untuk penyajian data dapat diimplementasikan dalam bentuk grafik tentunya. Pada tabel terakhir itu ada employee pay history. Nah, di tabel ini memiliki atribut seperti business entity ID, rate change date, rate, pay frequency, modif date. Nah, untuk rate, pay frequency, modif date, dan rate change date itu dapat menggunakan konsep statistik deskriptif. Karena pada atribut ini dapat menunjukkan data analisis berupa mean, modus, dan median yang dapat menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan terkait dengan pengajian karyawan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika video ini masih memiliki kekurangan seperti dalam penyebutan atau penjelasan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.